Halo teman-teman semua, gimana kabarnya minggu ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Dan tetap di rumah karena situasinya belum begitu membaik. Jadi stay at home teman-teman. Nah sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian indah bersamamu. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Hai teman-teman semua, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat ibadah online ini Tuhan. Kali ini biar kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, generasi dahsyat GBI Raja Wali Teens. Saat ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Seperti yang kita sudah tahu selama 3 bulan ini, negara kita sedang mengalami banyak masalah. Seperti pandemi COVID-19. Mungkin
Teman-teman di rumah sekalian juga mengalami banyak masalah, keluarganya mengalami juga banyak masalah. Nah, bagaimana kita sebagai generasi dahsyat, generasi-generasi yang sudah dimenangkan oleh Tuhan menghadapi masalah itu? Mungkin orang tua kita, orang tua kalian yang di rumah mengalami kondisi masalah yang begitu besar di saat pandemi ini. Mungkin ada beberapa dari orang tua kalian juga menghadapi PHK, yang bisnisnya juga hancur, yang turun. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus tampil berbeda. Kita tidak boleh takut akan banyaknya masalah. Namanya juga hidup pasti punya masalah. Bangun tidur bermasalah, mau tidur masalah. Namanya hidup pasti banyak masalah. Jadi kalian gak usah takut. Karena kalau banyak cucian itu namanya laundry. Oke? Nah, kita mau buka firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Mari kita sama-sama membuka di dalam kitab Yosua 6. Saya akan bacakan aja supaya cepat karena cuma 10-15 menit. Saya akan membacakan kisah tentang jatuhnya tembok Yeriko di dalam Yosua 6 ayat 1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak, dan dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepadanya, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam dan meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan dan dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil
sesuatu dari barang yang dikhususkan itu setelah menghususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semua itu akan dimasukkan ke dalam pembendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu dengan sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu domba dan keledai. Oke, kalian bisa baca lagi, lanjut ke 23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama. Kalian bisa lanjutkan sendiri sampai ayat 27. Kita akan mengetahui pada saat itu Israel dijanjikan untuk menguasai kota Yeriko. Nah, untuk kalian tahu, kota Yeriko adalah kota dengan tembok yang sangat besar, dan kota itu merupakan kota distrik militer. Jadi kalau distrik militer berarti kota itu dijaga oleh para penjaga tentara yang sangat hebat pastinya. Jadi kalian bayangkan Israel pada saat itu menghadapi permasalahan yang sangat besar. Yang pertama, menghadapi tentara-tentara yang hebat. Nah, saya baca dan mencari tentang di Google. Pada saat itu ada yang bernama John Garstang. Dia adalah seorang arkeolog Inggris pada tahun 1876 sampai 1956. Dia menyelidiki tembok Yeriko. Jadi mungkin saat teman-teman kalian yang di rumah ataupun yang di sini juga berpikir, oh tembok Yeriko itu cuma besar-besar gitu, sebesar apa kita nggak tahu. Nah, ternyata telah diselidiki, luasnya tembok Yeriko itu sekitar 4 hektar, yaitu 40.000 meter persegi. Dalam artikel itu dikatakan bahwa dikelilingi oleh menara-menara. Nah, satu menaranya itu berdiameter 9 meter di bagian bawah dan atasnya itu 7 meter. Dan ketebalan temboknya itu sekitar 1,5 meter. Jadi bisa bayangkan. Nah, dari 9 meter dan di atas 7 meter dan dindingnya 1,5 meter, itu ketebalan temboknya 1,5 meter di tower itu. Berarti di tengah-tengahnya itu ada tempat ruang sekitar 4 meter. Nah, dari tower itu, di antara tower yang satu dan yang lain, itu dikelilingi, disambungkan oleh tembok. Jadi kira-kira tembok Yeriko itu tebalnya sekitar 4 meter. Jadi bisa bayangkan teman-teman yang di rumah sekalian, nah kalau tembok yang 4 meter itu sangat susah sekali dihancurkan. Kalau zaman sekarang mungkin gampang dihancurkan dengan melalui komputer aja, tekan tombol, tung, rudal langsung hancur semuanya. Tapi pada saat zaman dulu itu nggak ada rudal. Yang ada apa? Mungkin tombak, panah, busur, parang, nggak mungkin menjebol tembok yang segitu tebalnya. Jadi itu sangat mustahil sekali. Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu, saya bilang itu secara manusia itu namanya suatu misi bunuh diri. Karena kenapa? Tidak mungkin untuk masuk menjebol tembok Yeriko yang isinya, yang temboknya tebal, kuat, dan isinya banyak tentara-tentara yang hebat, karena itu merupakan distrik militer pada saat itu. Nah, tapi di sini kita mau belajar rahasia kemenangan Yosua dalam menghadapi permasalahan bangsa Israel pada saat itu. Yang pertama adalah iman yang teguh. Di Yosua 6 ayat 2, mari kita lihat dalam Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan aku serahkan ke tanganmu. Tapi kalau teman-teman baca di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini, I have given. Jadi Tuhan sudah menyerahkan. Pada saat itu
pada saat Joshua berbicara sama Tuhan, Tuhan berjanji dan Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah menyerahkan Yeriko itu. Padahal temboknya itu masih berdiri. Ya kan? Nah, tapi Joshua mempunyai iman yang sangat besar. Kalau Joshua tidak mempunyai iman yang sangat besar, dia tidak akan melakukannya. Yang kedua, doa dan pujian. Pada saat bangsa Israel, yaitu Joshuanya sendiri, dia berdoa. Artinya berdoa adalah gampang. Mungkin teman-teman berpikir di sini berdoa itu kayak gimana sih? Susah banget. Berdoa itu ngobrol. Siapa di sini yang suka gosip? Angkat tangan yang di rumah. Siapa yang suka ngobrol? Angkat tangan di rumah. Nah, itu doa itu adalah ngobrol, komunikasi. Mungkin gosip, mungkin curhat, tapi dengan Tuhan. Itulah berdoa. Pada saat itu Joshua sedang berdoa kepada Tuhan. Dan dia mempunyai iman. Dan Tuhan menjawab. Tuhan memberitakan, menyuruh kepada Joshua, bukan Tuhan kasih seperti zaman Nabi Musa. Tuhan kasih membelah Laut Merah, Tuhan menurunkan tiang api dan tiang awan pada saat siang dan tiang api pada saat malam, pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi di sini Tuhan katakan kepada Joshua, kelilingilah tembok itu. Secara logika manusia, ini bunuh diri. Mungkin kalau saya pada saat itu di posisi Joshua, lain ceritanya. Mungkin saya bilang, ini gila kali. Karena yang dihadapi adalah tembok yang sangat besar. Beserta dengan tentara yang banyak. Karena ingat, Yeriko adalah distrik militer. Distrik militer berarti itu daerah benteng tempat untuk pertahanan. Sudah pasti tentaranya banyak. Kalau nggak banyak, mungkin tempat laundry yang tadi kita sebut. Oke? Pasti banyak. Nah, pada saat itu Tuhan mengatakan kelilingilah tembok itu. Dari hari pertama sampai hari ke-6 hanya kerjaannya ngelilingin tembok. Nggak gampang di sini mengelilingi tembok. Karena kenapa? Mungkin pada saat itu bangsa Israel dibully. Mungkin bangsa dari kota Yeriko, masyarakatnya sama prajuritnya bilang begini, ngapain? Katanya mau nyerang kota kami, ngapain cuman keliling doang? Emang nggak ada kerjaan? Nah, di sini bangsa Israel diuji imannya, tapi bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua tetap melakukannya. Pada hari pertama Alkitab mengatakan dia harus mengelilingi, tidak bersuara. Mungkin sambil dikelilingin sambil disambit telur dari atas tembok. Mungkin sambil diludahin cuy gitu. Ya kan? Tapi bangsa Israel tidak boleh berkata-kata. Tidak boleh mengeluarkan satu kata pun. Hari pertama berlalu, hari kedua berlalu, hari ketiga berlalu, sampai hari ke-6. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Yang terjadi mungkin kalau yang disambitin telur, pahalanya udah banyak bau telur busuk. Ya, ini tidak gampang. Tapi bangsa Israel melalui kepemimpinan Joshua, mereka melakukannya. Nah, tiba saatnya di hari ke-7, bangsa Israel diperintahkan untuk memutarnya sebanyak 7 kali. Jadi 6 hari pertama 1 kali, itu udah 6. Ditambah hari ke-7, itu 7 kali, berarti jumlahnya berapa? 13. Orang dunia mengatakan 13 angka sial. Tapi di dalam Tuhan 13 itu berbeda. Ada mukjizat di belakangnya. Oke? Nah, pada saat hari ke-7, dia mengelilingi pada 1 kali, 2 kali tidak terjadi apa-apa. Pada saat yang ke-7 kali, firman Tuhan mengatakan bangsa Israel harus meniup, imam-imam harus meniup apa? Sangkakala. Nah, pada saat sangkakala ditiup, pada saat itulah bangsa Israel semuanya bersorak-sorai. Di sini Alkitab bahasa Indonesia dikatakan bersorak-sorai. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lagi lebih detail lagi, artinya shout. Shout itu berteriak. Jadi pada saat berteriak, wow, seperti pemain penonton supporter bola pada saat gol bilang gol. Ya, itu berteriak, bukan gol. Nah, itu bukan berteriak, tapi ini berteriak. Nah, pada saat itulah maka tembok Yeriko runtuh. Runtuhnya di sini banyak diselidiki, banyak para arkeolog bilang bahwa pada saat itu runtuhnya adalah karena gempa bumi. Boleh dikatakan bahwa teori itu adalah salah, karena kalau gempa bumi, tembok Yeriko runtuh karena gempa bumi, pasti sekitar-sekitarnya juga akan runtuh. Tapi Alkitab mengatakan bahwa tembok Yeriko itu runtuh ke bawah, hanya satu
tempat Rahab itu tidak runtuh. Jadi kalau karena gempa bumi rumahnya Rahab pasti runtuh juga, rata. Tapi di sini di Alkitab dikatakan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan runtuhnya itu artinya rata dengan tanah. Cuman rumah Rahab yang tidak rata. Nah, jadi sudah pasti bukan karena teriakan dan karena gempa bumi, ya. Nah, apa yang kita dapat pelajari? Tadi rahasianya adalah iman, satu. Kedua, doa dan pujian. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari runtuhnya tembok Yeriko juga? Saya akan cepat saja. Pelajaran pertama adalah Tuhan tidak pernah mengajar umatnya untuk lari dari persoalan yang ada di hadapannya. Gampang sekali Tuhan dapat meruntuhkan tembok Yeriko seperti Thanos. Menjentikan jari, klik, runtuh. Bisa. Tapi Tuhan menyuruh bangsa Israel berkeliling selama 7 hari. Hari pertama 1 kali sampai hari ke-6 dan hari ke-7 7 kali. Total 13 kali. Oke? Itu pelajaran pertama yang kita dapat pelajari dari peristiwa runtuhnya tembok Yeriko. Yang kedua adalah mengalahkan persungutan. Pada saat bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, Tuhan mengatakan tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun. Jadi dalam permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak masalah. Selama 3 bulan ini banyak masalah. Kita tidak boleh satu, lari. Yaitu Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk lari. Yaitu kita harus menghadapi, bangsa Israel menghadapinya sendiri. Dan kedua, tidak bersungut-sungut. Dan yang ketiga, biasanya orang-orang itu bersorak-sorai ketika kemenangan telah diraih. Tapi melalui pelajaran runtuhnya tembok Yeriko, orang Israel itu bersorak dulu sebelum temboknya runtuh. Bukan bersorak pada saat temboknya runtuh. Benar? Teman-teman boleh nanti baca lagi di Alkitabnya. Orang Israel itu bersorak dulu, baru temboknya runtuh. Yang keempat, yang terakhir, saya akan cepat karena waktu. Adalah Tuhan mau melatih kita. Setelah tembok Yeriko runtuh, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh orang Israel adalah mereka maju merebut kota yang telah diruntuhkan. Jadi Tuhan mau melatih kita. Mungkin pada saat pandemi COVID ini banyak masalah. Tuhan itu mau melatih kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan masalah-masalah yang ada. Saya nggak tahu permasalahan Anda apa. Mungkin orang lain juga nggak mau peduli masalah lu apa. Karena setiap orang punya masalah masing-masing. Tapi ingat, melalui firman Tuhan, dari kunci keberhasilan Yosua adalah pertama, yaitu kita harus memiliki iman yang teguh. Oke, jadi kalau kita mau menghadapi masalah, sebesar apapun masalah kita, bahkan tembok Yeriko yang besar pun bisa Tuhan runtuhkan. Yaitu harus memiliki iman yang teguh. Yang kedua adalah harus kita mempunyai doa dan pujian. Tanpa ketiga itu akan mustahil. Seperti Yosua beserta orang Israel meruntuhkan tembok Yeriko. Amin. Ingat, sebesar apapun permasalahan saudara adalah Tuhan pasti punya jalan keluar. Ingat, permasalahanmu ada bagian kita yang harus kita lakukan, ada bagian Tuhan yang harus Tuhan lakukan. Yosua dan orang Israel mengelilingi tembok Yeriko itu adalah bagian Yosua dan orang Israel. Tanpa itu tembok Yeriko tidak akan runtuh. Bagian Tuhan adalah meruntuhkan permasalahan-permasalahan Anda. Oke, jadi sobat-sobat muda generasi dahsyat di tempat ini, mari melalui firman Tuhan yang kita sudah baca melalui Yosua, pesan singkat mungkin pada nanti kesempatan berikutnya pada saat COVID sudah berlalu dan PSBB sudah berlalu, saya bisa diundang untuk lebih lagi mendalam mengenai kunci keberhasilan ini. Saya akan lebih lagi karena waktu saya akan singkat saja. Tapi ingat, ada bagian kita yang harus kita lakukan, ada bagian Tuhan yang harus yang Tuhan akan lakukan. Puji Tuhan. Amin.